hadir hari ini dan kita akan menyiapkan diri kita akan bersukacita sebelum kita memulai akan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kita akan menyanyikan sebuah lagu semangat sukacita ya, yang berjudul Yesus Kekasih Jiwaku ya. Jadi ketika kalian bernyanyi bisa bertepuk tangan, bisa bergoyang ya. Lagu ini adalah lagu sukacita, lagu yang semangat. Supaya setiap materi yang kami terima itu dapat kami mengerti, kami pahami, dan kami ingat, dan bahkan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang akan memimpin dan menyertai kegiatan pembelajaran kami hari ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Sekarang Ibu mau bertanya, ya. Ibu mau bertanya, kira-kira hal berharga dalam kalian punya kehidupan itu apa? Adakah yang mau menjawab? Adakah yang mau menjawab pertanyaan Ibu sekarang? Apakah hal berharga dalam hidupmu? Ya. Oke, ada yang bilang uang. Ada yang bilang mobil, ada yang bilang rumah, ada yang bilang emas, dan lain sebagainya, ya. Nah, kita akan belajar hari ini dan kita akan mengetahui kira-kira hal berharga dalam kehidupan kita itu apa, ya. Hari ini kita akan belajar tentang belajar dari para martir, ya. Nah, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian dapat satu, memahami arti martir dalam kehidupan orang percaya, ya. Yang kedua, mengakui betapa berharganya Yesus Kristus dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, merespon keteladanan tentang berkorban yang Yesus ajarkan dalam kehidupannya.
yang mengidentifikasi kira-kira sikap seperti apa yang akan dihadapi atau kondisi seperti apa yang akan dihadapi oleh orang percaya. Ya, jadi waktu yang ada 5 menit kalian bisa membaca Alkitab yang tadi Ibu sudah sampaikan. Ya. Ada kelompok yang sudah? Coba silakan bacakan hasil kerjanya. Ya, bagus. Tepuk tangan. Ya. Nah, kalau kita baca di dalam Matius pasal 24, ya, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13, itu menjelaskan tentang kondisi kehidupan manusia pada saat zaman baru atau saat dimana menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Ya, jadi kita saat ini berada dalam masa penantian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, apa saja keadaan atau situasi yang akan dialami atau yang akan terjadi hari-hari ini? Ya, yang pertama diserahkan untuk disiksa. Ya, jadi orang percaya itu bukan saja terjadi hari-hari ini, tapi sudah terjadi pada waktu-waktu yang sebelumnya bahwa orang percaya itu diserahkan untuk disiksa. Yang kedua, dibunuh. Yang ketiga, dibenci semua orang oleh karena nama Yesus Kristus. Ya. Yang keempat apa? Yang keempat, banyak orang akan murtad dan saling menyerahkan. Ya. Kemudian yang kelima, saling membenci. Yang keenam, banyak nabi palsu yang muncul dan menyesatkan banyak orang. Ya. Dan yang ketujuh, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Ya. Nah, sekarang Ibu memberikan kesempatan kepada kalian untuk membuka buku siswa halaman 56 sampai dengan 59. Ya. Jadi halaman itu menjelaskan tentang kisah para martir. Ya. Nah, setelah kalian membaca, kalian menjelaskan pengertian martir, kemudian ya kehidupan orang percaya serta kisah hidup mereka yang menginspirasi. Ya, jadi ada beberapa kisah martir yang ada dalam buku siswa tersebut yang nantinya kalian akan pelajari, kalian akan lihat, kemudian kalian akan memahami bacaan itu, dan kemudian kalian bisa menuliskan secara singkat ya kisah daripada beberapa martir tersebut. Ya. Ada yang sudah selesai? Silakan dibacakan hasil kerjanya. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Tepuk tangan semuanya untuk hasil kerja dari kelompok 2. Ya, nah sekarang Ibu akan menjelaskan yang pertama, martir. Ya, tadi sudah dijelaskan martir itu adalah orang yang mati karena mempertahankan iman percayanya kepada Yesus. Jadi, untuk mempertahankan iman percayanya kepada Yesus, mereka walaupun akan diancam, walaupun akan dibunuh, tetapi mereka tetap berani, tetap setia kepada Tuhan. Ya, itu adalah
atau pengertian dari martir. Nah, kemudian mari kita akan melihat siapa-siapa saja martir yang hidupnya menginspirasi atau menjadi berkat bagi orang lain. Yang pertama adalah Polikarpus. Ya. Siapakah Polikarpus? Ya, Polikarpus adalah murid Tuhan Yesus. Sebelumnya dia adalah murid Yohanes Pembaptis dan dia menjadi murid Tuhan Yesus, ya. Dan kemudian dia hidup pada zaman Kaisar Romawi atau Marcus Aurelius, ya. Jadi pendapat umum mengatakan bahwa Marcus Aurelius adalah seorang yang baik hati, tetapi sejarah mencatat bahwa pada zaman pemerintahan daripada seorang Marcus Aurelius terjadi penganiayaan besar-besar terhadap orang Kristen dan salah satunya adalah Polikarpus. Ya, Polikarpus ini dia adalah seorang uskup yang sangat dikasihi oleh orang-orang pada waktu itu sehingga orang-orang menyuruh dia untuk bersembunyi, ya, di suatu tempat sehingga dia tidak dibunuh. Tetapi dia tidak mau dan suatu ketika, ya, orang datang untuk menangkap dia. Dan ketika orang datang untuk menangkap dia, dia masih tetap melayani orang-orang itu. Kemudian dia meminta izin untuk berdoa dan kemudian akhirnya dia dibawa, ya. Nah, Polikarpus kemudian diserahkan kepada gubernur Romawi dan akhirnya beberapa kali dia diminta untuk meninggalkan imannya kepada Yesus Kristus. Tetapi satu jawabannya sangat menarik bagi kita yang harus menjadi teladan adalah dia menjawab ketika orang meminta dia untuk meninggalkan Tuhan Yesus. Dia menjawab seperti ini, 86 tahun saya telah mengabdi dan melayani Kristus. Dia tidak pernah berbuat salah dan menyakitiku. Bagaimana mungkin saya mengkhianati raja yang telah menyelamatkan saya? Itu adalah satu ungkapan yang luar biasa dari seorang Polikarpus. Nah, kemudian Polikarpus dibakar hidup-hidup di tengah pasar. Oke, sekarang martir yang kedua adalah John Wycliffe. Ya, John Wycliffe adalah seorang yang berasal dari Inggris. Ya, jadi dia menempuh studi di teologi Oxford, kemudian dia melayani dan berjuang di gereja. Tetapi ironisnya orang-orang gereja justru tidak menyukai bahkan menganiaya dia. Ya, jadi John Wycliffe ini dia berjuang untuk melayani di gereja. Ya, dia berjuang melawan pengajaran-pengajaran yang salah di gereja. Dan kemudian karena dia melihat ada kebutaan rohani yang terjadi karena salah satu alasan di mana mereka tidak memahami Alkitab atau firman Tuhan karena waktu itu Alkitab memakai bahasa Latin, ya, sehingga hanya para imamnya saja yang bisa mengerti dan kemudian mereka menjelaskan kepada jemaat. Tetapi kenyataannya apa yang mereka jelaskan adalah sesuatu hal pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Ya, sehingga akhirnya John Wycliffe mengambil keputusan secara pribadi untuk bagaimana bisa menerjemahkan Alkitab yang tadinya dalam bahasa Latin ke dalam bahasa Inggris. Ya, dan hal itu sangat-sangat ditentang oleh gereja pada waktu itu, ya, sehingga gereja mengasingkan seorang John Wycliffe. Ya, mereka mengasingkan John Wycliffe, kemudian mereka menutup akses bagi dia untuk mengajar di Universitas Oxford, ya, Oxford. Nah, kemudian dalam kondisi yang demikian tidak mematahkan semangat dan motivasi daripada seorang Wycliffe sehingga dia terus melayani Tuhan, ya, sehingga dia meninggal pada usia 56 tahun. Nah, setelah 31 tahun setelah Wycliffe meninggal, ya, wafat, ya, kemudian gereja mengadakan rapat dan akhirnya mengambil keputusan untuk menggali kubur daripada seorang Wycliffe dan akhirnya membakar akan jenazahnya dan akhirnya dibuang ke Sungai Rhine, ya.
Nah, William Tyndale ini adalah seorang yang berpendidikan tinggi. Ya, dia memiliki kemampuan berbahasa. Jadi pada waktu itu dia menguasai sekitar 5 bahasa. Ya, bahasa Inggris, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Jerman, bahasa Latin, dan bahasa Spanyol. Nah, karena kepintarannya itu, dia akhirnya mengajar di 2 universitas ternama di Oxford dan Cambridge. Ya, kemudian William Tyndale akhirnya menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Ya, jadi dia kemudian melihat kondisi gerejanya yang bobrok, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan akhirnya dia mengambil keputusan untuk menerjemahkan Alkitab yang saat itu belum dipahami oleh jemaat, ya, dan dia adalah salah satu orang yang orang pertama yang menerjemahkan Alkitab dari bahasa asli Alkitab, yaitu Ibrani dan Yunani, ke dalam bahasa Inggris. Ya, melihat apa yang dilakukan oleh William Tyndale, ya, pihak gereja merasa tidak tenang. Kenapa mereka tidak tenang? Karena ketika orang percaya itu, ya, memahami Alkitab atau memahami firman Tuhan, maka kedudukan mereka akan terancam. Ya, mereka tidak akan dihargai, dan orang mulai menghargai Kristus dan mereka tidak akan dihargai lagi. Nah, karena kondisi yang demikian, maka akhirnya pada tanggal 6 Oktober 1536 William Tyndale dijatuhi hukuman mati. Ya, dia kemudian digantung dan dibakar. Ya, tetapi ketika dia digantung dan dia hendak dibakar, dia berteriak dan meminta agar Tuhan mengubah atau membuka mata Raja Inggris. Yang keempat adalah John Bunyan. John Bunyan adalah seorang sastrawan dari Inggris. Ya, masa mudanya dia melakukan banyak dosa, pelanggaran seksual, minum mabok, kemudian dia menghujat Tuhan, dia berbohong, dan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan. Kemudian dia mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Ya, dan kemudian terjadilah penganiayaan terhadap orang-orang percaya pada waktu itu. Dan salah satunya adalah John Bunyan. Ya, dia dipenjara, kemudian selama 12 tahun, dan pada akhirnya pada waktu pemerintahan Raja Charles, dia kemudian dibebaskan dan dia kemudian akhirnya melayani Tuhan. Ya, sisa hidupnya dia pakai untuk melayani Tuhan. Kemudian yang terakhir adalah Dietrich Bonhoeffer. Ya, Dietrich Bonhoeffer ini adalah seorang pendeta. Ya, dia adalah seorang pendeta yang melayani di wilayah Eropa. Ya, jadi dia melayani Tuhan pada saat ada pemerintahan Hitler yang disebut dengan masa Nazi berkuasa. Ya, jadi pada waktu itu Hitler meminta semua orang yang ada di Jerman untuk untuk tidak bersahabat dengan orang-orang Yahudi, atau menjadikan orang Yahudi itu seperti budak, ya, karena mereka menganggap bahwa orang Yahudilah yang menyebabkan kematian daripada Tuhan Yesus. Tetapi Bonhoeffer tidak mau mengikuti kebijakan pemerintah pada saat pemerintahan Hitler, sehingga ya dia menolak kebijakan itu. Akhirnya kemudian dia ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Ya, dia ditangkap kemudian dia dijatuhi hukuman mati. Tetapi kematiannya itu tidak sia-sia, karena dia menunjukkan keteladanan yang luar biasa sebagai seorang Kristen, bahwa dia tetap mempertahankan kebenaran sekalipun dia ditindas. Ya, nah
Demikian ada beberapa kisah inspirasi tentang martir tadi, ya. Bisa disebutkan siapa saja martirnya tadi? Ada yang masih ingat? Polikarpus, kemudian John Wycliffe, kemudian John Bunyan, ya. Kemudian William Tyndale dan yang terakhir adalah Dietrich Bonhoeffer, ya. Nah, sekarang kita akan menonton video singkat tentang martir. Ya, tadi itu martir secara kekristenan secara umum. Sekarang kita akan melihat martir yang ada dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab yang menjadi martir. Ya, mungkin itu ada beberapa contoh ya orang-orang percaya atau tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami kematian secara tragis atau yang disebut dengan mati syahid atau yang disebut dengan martir. Ya,
terbalik, ya. Jadi orang pada waktu itu ingin menghukum dia atau menyalibkan dia seperti Tuhan Yesus, tetapi dia menolak, ya, karena dia merasa dia tidak layak. Kemudian akhirnya dia minta disalib terbalik. Kemudian yang kedua adalah Tadius atau Yudas, ditangkap di Syria, ya. Dia dihukum mati dengan cara dirajam dengan batu sampai mati, ya. Kemudian yang berikut adalah Yakobus, dia dibunuh oleh Herodes. Dan yang paling menyedihkan adalah Yohanes. Siapakah Yohanes? Ada yang tahu? Yohanes adalah murid Tuhan Yesus yang mengikut Tuhan Yesus sampai ketika Tuhan Yesus disalibkan, ya. Nah, Yohanes dia mati di Roma, kemudian dia dimasukkan ke dalam minyak panas, tetapi dia tidak mengalami luka atau lecet apapun, dan akhirnya kemudian dia dibuang ke Pulau Patmos, dan akhirnya di sana dia menuliskan kitab Wahyu. Mungkin beberapa saja yang Ibu bisa jelaskan di sini. Yang lain sudah kalian lihat tadi di slide. Dan sekarang Ibu mau bertanya, ya, kira-kira ya kenapa orang percaya ada begitu banyak yang tadi misalnya martir Kristen secara umum. Kemudian yang kedua, orang tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami kematian juga yang tragis tadi, 12 murid Tuhan Yesus, ya. Kenapa ada orang percaya yang rela, ya, yang rela untuk mati demi mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus? Adakah yang bisa menjawab? Ya, karena mereka mengasihi Tuhan, mereka setia kepada Tuhan, betul, ya. Jadi bagi mereka, kenapa sampai mereka mempersembahkan atau sekalipun mereka dibunuh, sekalipun mereka disiksa, sekalipun mereka diperlakukan tidak adil, namun mereka tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan, karena bagi mereka pengajaran atau sosok Tuhan Yesus itu sangat begitu berharga dalam kehidupan mereka, ya. Nah, Tuhan Yesus itu bukan saja sebagai juru selamat, ya, tetapi dia adalah sumber kehidupan yang mana lebih berharga dari
Kristus berharga buatku itu apa? Ya, silakan dikerjakan. Dan kemudian silakan membacakan hasil kerjanya di depan kelas. Ada yang sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan maju ke depan dan membacakan hasil kerjanya. Oke, kelompok 3. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, luar biasa. Nah, silakan duduk kembali dan saat ini Ibu akan membahas atau menjelaskan satu persatu dari pertanyaan yang ada. Yang pertama, apa artinya Yesus yang termanis buat jiwaku? Ya, Yesus yang termanis buat jiwaku artinya bahwa kehadiran Yesus dalam diri kita itu memberikan pengharapan, memberikan sukacita ya untuk kita, sehingga dikatakan Yesus yang termanis buat jiwaku ya. Kemudian soal yang kedua tadi ya. Soal yang kedua tadi bilang apa yang dipikirkan oleh pengarang ya. Jadi pengarang, apa yang dipikirkan oleh pengarang lagu ini saat menulis lagu ini ya. Jadi saat menulis lagu ini, pengarang ini mengungkapkan perasaannya ya, mengungkapkan perasaannya bahwa Yesus yang termanis buat jiwa daripada si pengarang tadi, sehingga dia memiliki satu komitmen untuk terus mengasihi Tuhan, terus setia kepada Tuhan. Dan yang terakhir, seberapa berharganya atau hal yang membuat Yesus itu berharga dalam kehidupan kita atau kehidupan kalian itu seperti apa? Itu karena apa? Ya, yang pertama, Yesus berharga dalam kehidupan kita karena Dia mengasihi kita. Ya, yang kedua, karena Dia mau mati bagi kita. Yang ketiga, Dia peduli dengan kehidupan kita. Dan yang keempat, ya, Dia memberikan jaminan keselamatan untuk kita. Kemudian yang terakhir, Dia menyertai dan tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Nah, sekarang apa teladan yang akan kita peroleh dari kehidupan martir? Ya, kita sudah belajar tadi tentang martir Kristen. Ada Polikarpus, kemudian beberapa tokoh kekristenan yang lain yang mengalami kematian secara martir atau mati syahid. Kemudian tokoh-tokoh dalam Alkitab, 12 murid Tuhan Yesus, ya. Kemudian dari lagu yang sudah kita bahas tadi bersama, kira-kira teladan yang kita peroleh daripada pembelajaran atau kehidupan martir itu apa? Ya, yang pertama, teladan yang kita pelajari dari kehidupan mereka adalah siap menjadi pengikut Kristus yang setia. Ya, jadi setiap orang percaya harus belajar untuk bagaimana dia setia kepada Tuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dia siap memikul salib atau menderita dan menanggung penderitaan karena kebenaran. Ya. Kemudian yang ketiga, dia menghidupi kebenaran firman Tuhan hingga akhir hayat atau akhir hidupnya. Jadi itu yang harus kita teladani dari para martir. Nah, sekarang waktunya bagi kita untuk
menderita, entah dibunuh, ya, itu adalah arti daripada martir. Kemudian ya kisah-kisah para martir yang menginspirasi, ya. Ada Polycarpus tadi, kemudian ada John Wycliffe, kemudian ada William Tyndale, John Bunyan, dan yang terakhir adalah seorang pendeta bernama Dietrich Bonhoeffer, ya. Kemudian kenapa Kristus berharga buat kita? Karena Dia mengasihi kita, karena Dia mau mati bagi kita, karena Dia mau memberikan hidupnya untuk kita, karena Dia peduli dengan kehidupan kita, dan yang terakhir karena Dia menyertai kehidupan kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya, dan yang terakhir tadi tentang teladan. Ya, apa saja yang kita ambil atau kita teladani dari kehidupan para martir tadi, ya, itu tadi siap untuk setia kepada Tuhan, hidup setia kepada Tuhan. Kemudian yang kedua tadi siap menderita memikul salib, ya, untuk mengiring Yesus, dan yang terakhir menghidupi kebenaran. Nah, sekarang Ibu akan meminta kalian sekali lagi untuk membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-13. Adakah yang bisa membacakannya untuk kita semua? Atau Ibu saja yang akan membacakan di dalam Matius pasal 4 ayatnya yang ke-13. Di sana dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya, jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar untuk setia, kita belajar untuk bertahan sampai pada kesudahan, sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya, mengakhiri pembelajaran ini Ibu akan memberikan tugas. Ya, apa tugasnya yang akan kalian kerjakan di rumah? Tugas ini dikerjakan dalam bentuk kelompok. Ya, jadi di dalam kelompok silakan mengerjakan tugas ini di rumah, yaitu buatlah drama singkat tentang kehidupan salah satu tokoh martir. Yang Ibu maksudkan adalah martir Kristen. Contohnya Polycarpus tadi, William Tyndale tadi, itu salah satu di antara kelima tokoh itu yang kalian pilih, kemudian kalian susun dalam bentuk drama singkat. Baik, pembelajaran kita hari ini selesai, dan sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kepada Engkau untuk kasih setia dan pertolongan dalam kehidupan kami. Engkau sudah hadir di tengah-tengah kegiatan pembelajaran kami hari ini, dan Engkau memberkati kami dengan pembelajaran ini melalui firman Tuhan yang kami dengar tentang kesetiaan orang-orang percaya yang mengiring Engkau sekalipun mereka menderita. Biarlah Engkau Tuhan boleh menolong kami dalam menghadapi kehidupan ini. Banyak hal yang akan kami alami, kami jalani, tapi Engkau mengajarkan kami untuk tetap setia, tetap memegang kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, memberkati setiap kami. Kami akan melanjutkan dengan kegiatan yang lain. Kami percaya bahwa Tuhan akan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pembelajaran kita hari ini selesai. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.